saudara-saudariku, sahabat Lentera Sabda yang terkasih. Hari ini hari Senin tanggal 4 Maret 2024. Bersama dengan Bunda Gereja kita memasuki hari Senin Prapaskah yang ketiga. Permenungan akan saya dasarkan pada bacaan Injil yang diambil dari Injil Lukas. Dinyatakan bahwa seperti halnya Elia dan juga Elisa, Yesus diutus bukan kepada orang-orang Yahudi. Sejenak kalau kita melihat mengapa terkadang yang namanya orang-orang terpanggil atau terpilih, bangsa terpilih, bangsa yang terpanggil, itu justru sulit sekali untuk menangkap kehadiran Tuhan. Kalau kita mau merenungkan, karena yang namanya terkadang bangsa-bangsa yang merasa diri sebagai bangsa terpilih, orang yang terpilih atau terpanggil, itu merasakan bahwa konsep tentang Tuhan yang sudah ditanamkan sejak dini itu menjadi pegangan mereka. Mereka tidak lagi mau melihat hal-hal baru di mana Tuhan sebetulnya juga hadir. Kalau kita perhatikan, terkadang justru Tuhan itu hadir di luar pemikiran dan juga apa yang digambarkan ataupun apa yang diinginkan atau diharapkan oleh orang. Ketika begitu banyak orang yang menyadari bahwa yang namanya Mesias itu terlahir di lingkungan istana karena dia adalah seorang raja, maka justru Tuhan hadir dalam diri bayi yang terlahir dari keluarga sederhana. Sehingga orang-orang di sekitaran Bethlehem tidak tahu, tetapi justru yang namanya gembala itu mengetahui. Bahkan 3 orang Majus dari timur itu mengetahui. Dan kita ketahui bersama bahwa orang juga menolak ajaran Tuhan karena orang mempertanyakan bahwa dia itu hanyalah anak seorang tukang kayu. Saudara dan juga saudarinya ada di sekitar kita. Di sini kita diajak untuk kemudian melihat bagaimana kita diajak untuk melihat secara terbuka bahwa Tuhan hadir dalam setiap peristiwa yang terkadang di luar apa yang menjadi kehendak kita, keinginan kita. Apakah aku mau menerima itu dengan rendah hati? Seperti halnya janda di Sarfat, yang akhirnya bisa terselamatkan dari bahaya kematian karena kelaparan, ketika dia memberikan apa yang ada dalam dirinya. Sedangkan orang-orang Israel tidak pernah kemudian percaya dan yakin kepada Tuhan. Mari kita buka hati kita selebar samudra. Mari kita kemudian merenungkan peristiwa-peristiwa hidup yang terkadang juga tidak menyenangkan kita. Karena disitulah Allah hadir dan Allah mau membentuk, mendewasakan kita. Sehingga kata syukur itu selalu muncul dalam diri kita karena kita melihat Tuhan yang sedang berkarya. Berkat dan juga rahmat Allah melimpah atas diri kita, komunitas dan keluarga kita di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.